Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun, saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak pernah jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Ganggus depan. Di lingkungan RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Dengan gampang saya bisa mengerahkan mereka untuk maju mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Bener kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan yang besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju masyarakat yang sukses dan adil dan makmur. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tidak mampu menerangkan apa itu demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi sampai terjadi perbedaan tafsir yang dijadikan kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena mungkin saya sendiri tidak benar-benar tahu apa itu demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang Ganggus depan dapat kunjungan yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya, akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicabik setiap 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami, seperti juga warga yang lain, agar kami merelakan semua itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Ya kan? Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Kami bingung. Hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan? Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah kami hanya cukup untuk gang. Kontan kami menolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang yang rata-rata 5 orang anak? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin bisa. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama. Kami semakin bingung. Bagaimana membuat keputusan bersama tentang rumah kami tanpa rembukan dengan kami? Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semuanya adalah karyawan yang aktif-aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan tembus yang bisa dilalukan oleh kendaraan. Dengan difungsikannya Ganggus depan ini menjadi tembus kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak masuk pekerjaan atau pulang akan lebih cepat. Itu berarti kita telah menerapkan efisiensi dan aktivitas kerja. Mikrolet, bajai, semuanya akan bisa masuk. Itu kan merupakan sumbangan pada pembangunan, dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung sebelah karena sudah memberikan mobilitas yang terbaik. Dia perhitungkan baik-baik bagaimana. Kan kami tidak pernah ditanya soal apa-apa. Tanah ini milik kami. Lalu setelah itu, sejumlah warga dari kanan kiri kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kanan kiri kami merasa tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang sangat mulia. Setelah menghimbau, mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Dan setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kalau kami tak menyetujui usul itu. Setelah itu mereka mewanti-wanti, malahan bisa dikatakan mengancam.
Kalau saudara-saudara menghambat atau menghalang-halangi atau berbuat yang tidak-tidak sehingga perbaikan jalan itu tidak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aneh kan? Aneh. Berbuat yang tidak-tidak. Tidak-tidak bagaimana? Sekarang posisi kami itu sedang terjepit di antara kepentingan banyak orang. Belum juga sempat kami membuat rapat untuk melakukan perundingan. Pelebaran itu sudah dilaksanakan.